pemirsa dimanapun Anda berada. Mudah-mudahan tetap dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin Allahumma amin. Salam, Om Swastiastu, Nama Budaya, salam kebajikan, Rahayu. Teman-teman, bagaimana kabarnya untuk mengenai permasalahan? Saya dengar-dengar ini permasalahan Sidikiyah ini, Mas Beki ini sedang menangis. Saya dengar-dengar ya. Jadi kali ini lagi-lagi saya akan menanyakan ya kelanjutan kasus dari saudara Subeki putra Kiai Jombang. Putra Kiai Jombang yang saat ini sedang menangis. Saudara-saudaraku, saya mendengar sangat kasihan sekali. Menangisnya bukan karena ini ya. Menangisnya bukan karena takut di penjara. Tentu menangisnya bukan karena ditersangkakan pasal. Menangisnya bukan karena sesuatu yang ya. Yang jelas menangisnya itu karena konflik yang sudah bertahun-tahun ke belakang ini digoreng, disetting, dipola sedemikian rupa sehingga apa yang menjadi jalan, apa yang menjadi kegiatan-kegiatan selama ini seperti sia-sia ketika mendukung kemajuan tentunya untuk Indonesia Raya. Menangisnya itu karena itu semua. Jadi seolah-olah ini perjuangan yang sudah dibina, yang sudah dirangkai, yang sudah dicita-citakan selama ini untuk ikut membangun bangsa Indonesia, Indonesia Raya, ini menjadi seolah-olah ini seperti sia-sia. Contoh, putra Kiai Jombang ini saya profiling lagi, saya temukan ternyata banyak sekali kegiatan-kegiatan yang dilakukan sebelumnya. Ya, seperti ikut membantu mensukseskan program pembangunan rumah layak huni yang distatuskan sebagai wujud syukur atas kemerdekaan bangsa Indonesia. Ini dilakukan oleh putra Kiai Jombang. Ini ada kaitannya dengan putra Kiai Jombang, yaitu saudara Subeki sebagai ketua umumnya. Jadi ketua umum OPSID kalau tidak salah itu. OPSID ya. Jadi ternyata menangisnya saudara Subeki ini bukan karena apa-apa, karena tindakan-tindakan yang keji yang menyerang terhadap dirinya. Seperti fitnah-fitnah, dan menangisnya lagi adalah sidang yang sangat dipaksakan. Coba aja saya tuh jujur ya. Ini pemerintah harus mendengar, harus melihat. Jujur kita melihat persidangan-persidangan itu, jujur ini sebetulnya nih apa gitu yang dibahas gitu. Kok bisa permasalahan yang tidak ada saksi tetapi bisa disidangkan? Peristiwa-peristiwa dongeng kok bisa dipaksakan untuk menjerat seseorang? Ini bukan karena Subeki ini takut kena ditersangkakan pasal dan takut dipenjara sekian tahun, sekian bulan. Tidak. Ini sesuatu apa yang ia tidak ketahui, yang ia tidak lakukan, tetapi seolah-olah secara linearnya disuruh mengakui. Gua nggak salah nih. Gua nih nggak salah, tetapi gue dipaksa untuk bersalah. Bagaimana perasaannya? Lalu bagaimana ketika Subeki tidak menangis? Pasti akan menangis ketika ingat ada anak-anaknya. Ada 4 putra-putrinya, contohnya di rumah. Ada istrinya yang ia tinggalkan, yang saat ini menjadi korban kebiadaban tersebut, yang akhirnya menghadapi proses hukum yang hukum ini tidak jelas gitu.
Atas peran saudara Subeki, maka terjadi salah satu program yaitu RLH, Rumah Layak Huni, yang diperuntukkan kepada orang-orang yang tidak mampu, yang diperuntukkan kepada orang-orang yang miskin, yang dirasa sudah sampai tua, sudah sampai berumur tetapi tidak pernah mendapatkan rumah yang layak untuk ditinggali. Salah satu program-program itu dari gotong royong membangun rumah-rumah layak huni itu ada keikutsertaan saudara Subeki sebagai ketuanya. Jadi ibarat kapal, ini ada nakodanya, ada yang nyetir gitu loh. Di mana ada karang, di mana ada lautan luas yang bisa dilewati. Ketika ini nyetirnya salah, ketabrak karang, maka kapal itu akan hancur. Maka peran penting saudara Subeki ini yang sudah melahirkan banyak ribuan rumah layak huni. Jujur sih, gue jujur ya. Kalau seandainya ini hitung-hitungan pakai matematika, toh kalau seandainya saudara Subeki ini bersalah, ini tidak layak ketika dibandingkan dengan kebaikan-kebaikan yang begitu banyaknya. Apalagi ini yang tidak sama sekali, tidak salah, tidak terbukti. Hanya penghakiman opini publik saja yang akhirnya bisa menggiring ke ranah hukum. Anda tidak percaya ini juga untuk pemerintah, untuk praktisi-praktisi hukum. Ini mohon maaf, kita semua harus melek tentang ini semua. Kok bisa gitu loh? Persidangan lucu ini terjadi ketika sebuah kejadian konstruksinya juga dibuat sedemikian rupa, tetapi tidak ada saksi. Nah, ini baru mengutip dalam hukum saja ya, apalagi dikutip dalam hukum Islam. Waduh, ini jauh berbeda, nggak akan pernah nyambung sama sekali. Bahkan dalam urusan hukum agama, wah, ini tidak ada delik sama sekali. Pemerkosaan yang pada fakta kesaksiannya adalah membuka kancing sendiri. Pemerkosaan yang katanya pada faktanya adalah ada cat sayang-sayangan, bahkan cinta-cintaan, bahkan I love you. Mwah. Ini kasus-kasus kayak begini kok bisa naik gitu loh. Bapak-bapak, ibu-ibu yang paham hukum, coba, kok bisa kasus-kasus percintaan, kasus-kasus pelakor, kasus-kasus seseorang yang menginginkan sesuatu, kasus-kasus seseorang yang ingin menguasai sesuatu dengan cara-cara kotor, contoh pelakor menjadi pelapor, kok bisa ya? Ini ketika ini bisa dijadikan dasar, maka hukum ini akan hancur. Kepercayaan publik, ya, kepercayaan publik ini akan berkurang dengan hukum. Gua tahu kalau hukum itu buta, berdasarkan saksi dan fakta. Tetapi ketika hukum ini dihadapkan tidak ada saksi dan faktanya juga tidak jelas, kenapa bisa diangkat? Ini bapak-bapak pemerintah, lembaga-lembaga terkait, ini harus mengerti sekali ya. Kita cuma miris aja lah sebagai penonton, sebagai masyarakat, seolah-olah kita ini dihadapkan sebuah permasalahan orang, apalagi ini sangat intens sekali ya, yang ada berhubungannya dengan yang namanya pesantren. Pesantren yang tua, pesantren yang terbesar termasuk di seluruh dunia ini. Salah satu pesantren yang besar ini adalah Sidikiyah. Maka menjadi hal yang sangat sensitif. Maka saya yakin kemarin itu langsung viral. Karena apa? Coba kalau seandainya ini saudara Subeki bukan putra Kiai Jombang, bukan seorang putra Kiai Mukhtar, bukan seorang putra sang mursid, biasa-biasa aja kasus ini. Menjadi sensitif ketika
ada nama pondok di dalamnya. Menjadi sensitif ketika itu putra seorang kiai. Betul tidak? Dan ini sangat miris sekali, saudaraku. Ketika ini dijadikan alat PKI. Orang-orang yang tidak suka dengan pesantren, orang-orang persaingan itu kan juga cuman tidak hanya berbeda agama, berbeda mazhab, berbeda aliran. Mazhabnya sama, agamanya sama, alirannya sama, ketika sudah main politik jadi musuh kita. Itu nyata dan itu fakta. Maka Bapak Ibu yang budiman dimanapun Anda berada, lembaga institusi dimanapun, lembaga apapun, praktisi-praktisi hukum, ayo. Yuk. Hukum ini ditegakkan seadil-adilnya gitu. Jangan seperti dagelan karena ada keinginan sesuatu, orang tersebut juga dikasih sesuatu, mungkin contohnya. Akhirnya apapun yang ditargetkan, apapun yang akan dipola, ini harus terjadi. Gue nggak ingin suatu saat nanti ini terjadi kepada pesantren-pesantren yang lain. Kenapa tidak ramai ketika kemarin di Gontor ada seorang yang meninggal, ada pembunuhan di pesantren Gontor, dengar-dengar isunya seperti itu. Kenapa itu nggak viral? Ini ada apa ini? Ada seorang santri meninggal, ada kasus pembunuhan di pesantren yang besar juga di Gontor. Kenapa nggak viral? La haula wala quwata illa billah. Masya Allah. Astagfirullahaladzim. Alhamdulillah. Subhanallah. Jadi saat ini apa yang membuat saudara Subeki menangis itu karena itu. Seolah-olah hati kecilnya itu berontak tetapi tidak berdaya. Tidak bisa melakukan apa-apa. Kalau seandainya Subeki ini berontak itu dia ngomong begini. Ya Allah, kenapa, kurang apa aku membangun tanah air Indonesia Raya ini? Walaupun aku tidak pernah meriakkan niat baikku membangun Indonesia Raya. Saya tidak pernah riak, saya tidak pernah memviralkan apapun ini apa yang sudah saya lakukan untuk Indonesia Raya. Karena kami dididik oleh sang mursyid, oleh ayah kami untuk melakukan seperti itu. Mendukung program-program pemerintah, bekerja sama dengan semua institusi termasuk pemerintah dan lembaga pemerintah. Kenapa aku diperlakukan seperti ini ya Allah? Subeki menangis karena itu. Saat ini Subeki menangis karena itu, bro. Ya Allah, aku saja usaha ya Allah bikin pabrik rokok ya Allah. Pabrik rokok saya alhamdulillah ya Allah sukses. Aku pun memberikan pajak miliaran ya Allah kepada negara setiap bulan kurang lebih 3 miliar. Ya Allah, dari keuntungan pabrik rokok saya juga untuk edukasi ya Allah. Hasil dari rokok ini ya Allah, saya kasihkan sekian persen untuk humanity. Untuk membangun salah satunya adalah LEH, rumah layak huni, yang diperuntukkan kepada orang-orang yang miskin. Saya sakit ya Allah. Kurang apa aku mendukung membangun bangsa Indonesia ini? Subeki sadar beliau itu bukan seorang pejuang seperti tentara yang dulu itu perang melawan penjajah. Sadar beliau. Tetapi dengan seperti itu juga ikut membantu berjuang untuk memberikan contoh kepada masyarakat tentang apa? Bergotong royong membangun bangsa Indonesia Raya ini supaya inilah saudara dan saudariku. Maka ketika kita dihadapkan oleh sesuatu yang kadang-kadang tidak logika, memang ya ini seperti ini terjadi.
Jadi saudara Subeki itu menangis hanya karena itu. Ya. Ada sebuah cerita hasil daripada investigasi yang saya lakukan ketika permasalahan itu meledak dulu itu. Ini permasalahan sudah bertahun-tahun lamanya. Lalu di situ ada urusan keluarga. Sebetulnya ini bukan rahasia ya, sudah menjadi rahasia umum. Ada seseorang yang disebut adalah Jin Tomang. Orang yang, dan itu sang mursid sendiri ya. Sang mursid sendiri yang menyatakan bahwa ini masalah keluarga. Ini masalah fitnah. Kembalilah demi kebaikan Indonesia Raya. Jangan kau buka-buka aib yang tidak jelas. Ini fitnah. Lalu memaksakan diri, akhirnya apa? Karena mereka sudah mau buka-bukaan, akhirnya dibuka. Institusi Polri menjadi jelek di mata dunia. Permasalahan ini memang permasalahan keluarga. Targetnya adalah bagaimana caranya sang mursyid ini mati. Satu. Bagaimana Subeki ini masuk penjara? Dua. Bagaimana ibunya juga masuk bila perlu terusir dari istana tersebut. Sehingga orang-orang yang ingin menguasai ini leluasa dan gampang. Ini bukan rahasia yang saya sampaikan, ini bukan rahasia. Ini sudah menjadi rahasia umum. Dan sudah banyak orang yang tahu. Ini lebih-lebih daripada sinetron cinta-cintaan permasalahannya orang-orang yang ingin menjebak, orang-orang yang ingin menjadi pelakor. Ini hampir sama seperti cerita yang di dalam sinetron tersebut. Ya. Bahkan ini ada kaitan-kaitan rentetannya dengan komunis. Maka ketika kita menyimak ada persidangan-persidangan dagelan yang seperti itu, ada saksi-saksi limbah yang mungkin dugaannya itu saksi yang bisa didaur ulang, yang menurut saya sangat lucu sekali. Keyakinan saya kok saudara Subeki ini bebas murni. Bebas murni saudaraku. Jadi inilah menangisnya Subeki itu karena apa ya? Karena ini semua. Kenapa sih terjadi sama aku? Untuk Indonesia Raya kurang apa? Mungkin kalau saya seandainya menjadi sang mursid yang labal-labal atau KW, atau saya ini ngaku-ngaku jadi mursid, ketika punya seorang putra mengalami permasalahan-permasalahan seperti ini, mungkin saya sudah mati. Apalagi usianya saya sudah 94 tahun. Mati kali karena pikiran. Tetapi yang saya salut adalah kenapa sang mursid ini ayahanda dari saudara Subeki ini begitu kuat, masih senyum sampai sekarang, masih sehat sampai sekarang. Sangat luar biasa. Sangat-sangat luar biasa. Usianya beliau ini sudah 94 tahun loh. Ini bukan manusia biasa. Yakin saya. Ya. Usia 94 tahun tetapi dalam bertausiah berbicara dengan cara dakwah-dakwah beliau ini semuanya menggunakan sains, logika, semangat menggebu-gebu untuk membangun Indonesia Raya. Biasanya kalau umur-umur segitu kan sudah pikun kali ya, sudah nggak mampu. Dan ini beliau ini orang yang sangat luar biasa. Saya katakan memang orang-orang yang dipilih sama Tuhan. Keyakinan saya sih seperti itu. Orang-orang yang diberikan kelebihan sama Allah. Ini Bayai Mukhtar. Saya selidik, saya analisa. Ini usia 94 tahun loh bro. Begitu luar biasanya itu Bayai Tar itu. Dan aneh gitu loh. Apalagi kemarin saya melihat ceramah beliau. Sangat menggebu-gebu. Ya. Menceritakan tentang kisah-kisah, tentang... dan beliau mengambil semua ilmu sanad sejarahnya itu ada dalam Al-Quran untuk Indonesia Raya. Dan beliau ini saya yakin salah satu sejarah, salah satu saksi sejarah beliau ini.
Orang yang sangat luar biasa ini Mbak Yaitar ini. Bukan manusia biasa. Apalagi dihadapkan dengan seorang putranya, putra tunggalnya, yang diserang, yang dihakimi oleh publik. Makanya waktu itu saya sangat menyayangkan, kenapa sih penangkapannya seperti itu? Kenapa sih penangkapannya caranya seperti itu? Saya ini bagian daripada Polri juga, rakyat Indonesia. Nangkap teroris aja nggak segitunya. Kenapa sih harus seperti itu? Subeki ini kan juga karena menyerahkan diri. Bukan karena ditangkap. Hanya Subeki loh, hanya ingin menangkap Subeki. Hanya menargetkan satu orang. Kalau seandainya saya ini menjadi salah satu kepala di sebuah divisi institusi, saya pasti akan berpikir banyak sektor-sektor yang harus saya pikirkan, yang harus saya jaga. Oh ini pesantren. Oh ini harus dijaga marwahnya. Oh ini aib. Kan harus punya cara yang baik. Mohon maaf kalau seandainya ada seorang pemimpin seperti itu dalam institusi, mohon maaf, itu adalah pemimpin dalam sejarah terburuk. Mohon maaf, saya sampaikan. Demi menjaga marwah Islam, marwah pondok pesantren, saya siap mati. Hari ini Siddiqiyah yang ditumbalkan putra kiainya. Besok pondok pesantren mana lagi? Saya berbicara untuk itu. Islam tidak perlu dibela. Islam perlu dijaga marwahnya. Islam perlu dijalankan amalannya. Enggak, gue tidak sedang membela Islam. Islam tidak perlu dibela. Tetapi perlu dijaga marwahnya. Miris tidak? Saudara-saudaraku dimanapun Anda berada, saya juga kemarin sangat miris sekali ketika ada saudaraku seniorku, Mas Rudi Kamri, menstigmakan bahwa seseorang ini, putra Kiai Jombang ini yang namanya Subeki adalah seorang predator. Menghisap darah para wanita di bawah umur. Santriwati, stigmanya negatif sekali. Saudaraku Rudi Kamri, Anda pernah tidak sekarang mengklarifikasi sampai detik ini mana santriwati di bawah umur yang diewek? Masya Allah. Ada tidak? Saya udah berkali-kali nyentil. Bahkan senior saya, Ade Armando pernah mengatakan dari Cokro TV, ini sesosok Subeki yang kerjaannya hura-hura, yang ini segala macem, ini ngabisin harta orang tua. Kata siapa? Data dari mana itu? Saya adalah salah satu orang yang paham betul karena saya menginvestigasi langsung ke lapangan. Perusahaan-perusahaan Subeki seperti pabrik rokok, hotel bintang, hotel berbintang. Bagaimana Anda bisa ngebayal begitu tanpa ada data? Saudaraku Ade Armando. Tapi sekarang saya lihat kok Cokro TV sekarang kok menghantam Rudi Kamri ya. Atau karma sedang menjemput Anda. Saudaraku Rudi Kamri. Anda sekarang berantem ya. Kenapa berantem? Mohon maaf kalau bahasa ngeledeknya saya, mungkin Anda sedang menerima, menjemput karma itu ya. Atau kualat. Kalian sekarang pada berantem ya.
tahu kalian ngangkat yang hal sensitif seperti ini nggak berani. Anda boleh NKRI, Anda boleh nasionalis, tapi jangan kebablasan. Anda kalau orang muslim, ayo tetap jaga marwah agama, prioritaskan. Jangan merusak akidah. Jangan terlalu lost doll berbicara tentang agama. Gue juga gak seneng kok ketika ada orang yang beragama Islam ngakunya tetapi dia ekstrim, dia rasis. Gue juga gak seneng. La haula wala quwata illa billah. Masya Allah. Mau jadi apa bangsa kita? Ini rokok Alastu, rokok herbal dari Sehat Tentrem. Kemarin saya kehabisan, akhirnya saya beli. Karena yang Sifa itu saya kantongnya lagi ini, jadi saya nggak Sifa dulu sementara. Jadi beli kayak begini lebih murah harganya. Bahkan ada yang harganya 12.000 kan. Asbak mana tadi ya? Ada asbak nggak? Ingat saudaraku, Islam saat ini sedang diadu domba. Saya tahu siapapun influencer, public figure, takut menyuarakan hal-hal yang seperti ini karena sensitif dirasa. Takut dibully lah. Takut nanti dikatakan membela tukang cabul. Begitu kan? Saudaraku bisa lihat perjalanan saya di media sosial untuk mengkanter, memberikan penyeimbangan, pencegahan. Saya tidak pernah kalah. Alhamdulillah, Allah kasih selalu saya menang. Walaupun pertama saya dihujat, dibully, saya melawan arus dari orang-orang yang makar, dari orang-orang radikal, dan lain sebagainya. Mereka menggunakan cara-cara untuk menyusup dalam tubuh NU, dalam tubuh Islam, dalam tubuh NKRI. Tidak pernah. Saya tidak pernah kalah. Alhamdulillah, Allah kasih saya menang. Anda bisa ketahui dan Anda bisa lihat histori ke belakang. Seperti Sidikiyah yang dicabut, alhamdulillah dibatalkan. Mungkin bukan karena saya. Saya bukan seorang penyelamat. Tetapi saya bisa memanai mana yang benar, mana yang tidak, mana hak, mana batil. Dan akhirnya Allah beridoi. Allah menghendaki. Alhamdulillah Sidikiyah tambah kokoh sampai sekarang. Bukan karena saya, tetapi apa yang saya lakukan insya Allah didukung sama Allah subhanahu wa ta'ala. Amin Allahumma amin. Yang mana yang kasus-kasus yang lama, yang dulu-dulu? Alhamdulillah kok. Alhamdulillah dikasih menang.
itu insya Allah rasanya bahagia. Beda dengan orang-orang kadrun, gak pernah menang sama sekali. Hidupnya susah, bawaannya marah-marah. Mungkin banyak utang. Jadi zaman Maher At-Thalibi yang almarhum, walaupun saya tidak sejalan, Maher At-Thalibi kalah. Walaupun almarhum meninggal, tetap saya akan doakan sesama muslim. Dari zamannya Sugi Nur Raharja yang begitu rasis dan ekstrim dalam berdakwah, menyesatkan banyak orang-orang Islam. Ya, cuncak jancuk, usah asu. Orang-orang HTI, Hizbut Tahrir Indonesia, mulai dari organisasi keagamaan yang ekstrim, bubar semuanya. Saya tidak pernah kalah, Allah kasih selalu saya menang. Alhamdulillah. Mereka yang teriak-teriak jihad ternyata jahat. Saya yang dianggap jahat, alhamdulillah dikasih menang sama Allah. Maka saya minta selalu sama Allah, ya Allah kalau jalanku ini tidak benar, ya Allah segera cabut nyawaku ya Allah. Cabut nyawaku ya Allah. Amin. Kalau jalanku dirasa ini tidak benar, cabut nyawaku ya Allah. Cabut. Dari jalan manapun, cabut nyawaku. Entah dibunuh kadrun kayak apa kayak. Lihat aja orang-orang yang kalah, pasti marah-marah. Orang menang, ya santai aja, pasti tenang. Apalagi kadrun-kadrun kalau cuma bisanya menghakimi, membuat opini-opini yang gak jelas. Buat saya tidak berpengaruh sama sekali. Jadi alhamdulillah saudaraku, tinggal kita melihat kejadian saat ini pada sidangnya saudara Subeki. Bagi saudara-saudara yang melihat sidang itu ganjal, suarakan bersama-sama ketidakadilan. Karena kalau ini ketidakjelasan hukum seperti ini kok terus dilakukan, terus dijalankan, ini hukum semakin ngawur. Ini marwah hukum di mata masyarakat. Masya Allah. Perlu saya sampaikan untuk para institusi di Negara Kesatuan Republik Indonesia. Institusi manapun saya menjamin bahwa Sidikiyah tidak ada yang namanya terpapar. Sidikiyah adalah sumber, salah satu sumber yang mendedikasi atas kecintaan kita Ar-Royah, kita bangsa Indonesia, untuk mencintai tanah air. Dari dini Pak, Sidikiyah membantu membangun bangsa negara Indonesia Raya. Walaupun tidak pernah viral. Walaupun tidak pernah viral. Saya sampaikan apa adanya. Untuk saudara-saudaraku semua yang ada di Badan Polri, saya sampaikan, Pak, bapak-bapak berseragam, bapak-bapak yang berbintang, Sidikiyah adalah salah satu penguat, Pak. Bagaimana rakyat Indonesia bisa mengenal tanah air kita. Bagaimana Sidikiyah memberikan dedikasi, menguatkan supaya generasi anak bangsa ini yuk kembali kepada jati diri bangsa. Bukan kepada penjajah, bukan kepada Belanda,
bukan kepada Jepang, bukan kepada Arab, bukan kepada Cina. Kembali kepada jati diri bangsa. Bangsa mana? Bangsa Indonesia. Coba Pak, segitunya kok diperlakukan hal-hal, Masya Allah, nangis Pak, saya nangis. Bapak Hakim, Bapak-bapak JPU atau Ibu JPU atau Kejati atau institusi manapun itu, Pak, yang Anda hakimi saat ini, yang kemarin dihakimi juga oleh opini publik, namanya Subeki putra Kiai Jombang. Pak, coba ditelaah lagi, Pak. Siapa itu Subeki? Ternyata banyak sekali membantu, Masya Allah, untuk bangsa Indonesia Raya. Jasanya sangat luar biasa. Bapak bisa potong kepala saya kalau apa yang saya sampaikan ini tidak nyata. Cuman ini tidak pernah viral, Bapak Ibu. Subeki itu aset. Saya membela karena ada fakta. Terlepas dari dugaan-dugaan yang kemarin opini menghakimi. Subeki itu aset, Pak. Kalau Bapak Ibu nggak percaya, datang ke tempat saya atau panggil saya, nanti Bapak saya kasih dokumentasi yang dilakukan dakwahnya Subeki. Menjalankan apa yang dalam Al-Quran perintahkan, termasuk menjalankan dalam urusan bernegara, membantu untuk mensupport, bekerja sama dengan pemerintah, dan lain sebagainya. Kok bisa diperlakukan seperti ini? Kok aku jadi miris? Apa? Adem, cekak panas. Iki adem, panas hatiku. Ayo dia adem. Nek tak banting gawane HP asline. Cuman HP ditukokke karo Mas Kim ora penak. Aku nek iling iki mendidih kok. Makanya dari kemarin saya nggak live itu diem itu karena apa? Ya Allah, saya selalu berdoa sama Allah. Ya Allah, apa yang harus saya lakukan? Apa yang harus saya lakukan? Bahkan saya sampai konfirmasi ke beberapa teman saya, influencer, jawabannya apa? Ini sangat sensitif Gus, saya tidak berani untuk menyampaikan. Ngaji. Setidaknya kalau nggak bisa ngaji Al-Quran, ngaji Rasul. Setidaknya kalau kamu nggak ngerti ngaji Rasul, ngaji sama alam. Setidaknya kalau kamu ngaji alam, ngaji Rasul, ngaji kitab, kamu nggak ngerti, nggak bisa, cukup bismillah. Niatkan nawaitukan kita untuk menyuarakan apa yang hak-hak, batil ya batil. Ya Allah, Subeki saat ini menangis karena merasa tidak dihormati perjuangannya. Lama-lama pejuang-pejuang, aktivis-aktivis yang ikut membangun Indonesia Raya, termasuk saya salah satunya adalah aktivis media sosial yang geram ketika melihat orang-orang yang makar terhadap bangsa kita. Lama-lama kok jadi jenuh. Apakah saya harus sudahi semua ini? Apakah saya harus pensiun? Pusing. Ya Allah. Entah
Apalagi yang harus kita bisa lakukan? Capek juga lama-lama. Kadang-kadang kalau saya lihat komentar-komentar kayak begini juga bingung. Ini sebetulnya yang komentar-komentar ini sebetulnya siapa sih? Gitu loh. Aku ndak ada urusan sama kalian, kenapa kalian marah-marah sama aku? Caci maki aku di sini. Atau kalian ini adalah orang-orang jin tomang? Masya Allah. Aku di sini sedang menyuarakan kebenaran. Setidaknya kalau saya salah biar Allah tegur saya. Setidaknya kalau saya salah biar ada orang yang menasihati saya, yang meluruskan saya. Karena orang salah nggak boleh disalahkan, harus ada yang meluruskan. Harus dibeneri. Wong salah kowe kudu dibeneri. Tutu dihakimi. Orang Islam ajarkan kalau ada masalah islah, tabayun. Kalian tuh ada apa kok marah-marah sama saya? Ketemu sama saya takut, ngobrol sama saya takut. Suruh datang ke pondok saya juga takut. Suruh datang ke rumah saya yo takut. Jan-jan iki sing mbok karepke iki apa? Saya diam. Oke, kalau Anda mengharapkan saya diam tidak membahas ini, komentar diam, saya akan diam. Kalau ada 20 orang saja yang ngetik di sini mengharap saya untuk diam, saya akan diam. Saya tidak akan lagi berbicara tentang ini. Coba komentar, diam Arya kamu. Gak usah bahas masalah Subeki, saya akan diam. Kesel tau. Mana yang komentar diam? Kalau Anda menginginkan saya nggak membahas ini, saya akan diam. Aku tuh nggak ada urusan sama kalian. Aku hanya berusaha menyuarakan hak. Menyuarakan kebenaran, setidaknya ini bisa menjadi penyeimbangan. Kenapa kalian pada marah-marah sama saya? Nek wani ki wani, nek ora wani ojo wani-wani. Rawe-rawe rata semalang-malang putung apapun, kalau kebenaran harus kita berani menyatakan itu. Gue sadar menyuarakan kebenaran itu memang sulit, susah. Susah, Pak. Musuhnya banyak, Pak. Apalagi melawan opini, Pak. Sekarang zaman media sosial. Sulit, Pak. Musuhnya banyak, Pak. Dibully, dihujat, dicaci maki, Pak. Tetapi apakah dengan alasan seperti itu saya harus ikut-ikutan dengan Anda menghujat orang? Enggak mau, saya enggak mau. Kamu mau bayar saya 1 miliar juga enggak mau. Kenapa sekarang Anda diam semua? Tadi caci maki. Udah mulai sadar apa tujuan saya? Kalau begitu alhamdulillah. Saya mengucapkan terima kasih banyak. Anda semuanya saya doakan. Mudah-mudahan Anda nanti punya keluarga, Anda punya putra, punya putri, menjadi seorang yang pemberani, menjadi seseorang yang memiliki kepribadian yang siap menyuarakan sebuah kebenaran. Karena itu juga bagian daripada jihad. Amar ma'ruf nahi mungkar bagian daripada itu. Ini juga fisabilillah yang apa yang kita lakukan. Lalu fisabilillahnya Subeki, anak putra Kiai Jombang, saat ini dapat apa? Seperti dapat tai. Tai itu dapat dari mana? Penghakiman publik, opini publik. Siapa lalu ketika sudah terjadi seperti, siapa yang bertanggung jawab? Mana Rudy Kamri yang namanya seorang predator yang mencabuli santriwati di bawah umur? Mana, buktikan sama saya. Anda lempar narasi
investasi habis itu nggak bertanggung jawab. Itu namanya apa? Fitnah. Teruskah Anda mau teruskan hal-hal yang seperti ini? Apa? Ngomong. Minta duit. Heeh. Sini, orang cuma sini. Sini. Nah. Nungguin. Pira wes rampung? Guru. Lewangnya. BUT entek. BUT entek. Aku njaluk 200 sih santai. Aku nggak pegang duit cash, transfer ya, ada rekening nggak? Kalau nggak kamu narik duit dulu tak transfer. Pakai ini dulu ya. Oh ya udah pakai itu dulu berapa? Itu kayak bensin ini. Ya. Berapa itu tak kirim. Sama itu kasih yang hariannya Ya, berapa? 300. Terus nalangin duit nggak tadi? Ono. Nggak. Ya wes kasih 300. Alhamdulillah. Pas nyambut gamek kletak-kletik ngono tok itu 300.000. Nyambut gamek kletak-kletik ngono. Udah apa-apa rezeki kok. Oh itu. Orang kerja itu harus dihargai kamu. Kowe keringetan, aku keringetan no. Mosok ya wong kerja kalah karo wong lonte ngangang tok itu duit. Itu selesainya kapan itu? Atas? Papa, opa? Opa? Walah, panggil coba. Apa? Itu selesainya kapan ngomongnya? Besok selesai. Besok selesai? Kan di padakno kowe tembok to, harus diplamir, main plamir dicat. Iya jadinya kayak apartemen kan? Iya. Ya udah. Besok. Besok rampung berarti ya? Besok rampung ya kan? Sana jadi. Sama mire. Jadi kasus-kasus seperti rekayasa yang sekarang ini dihadapi oleh saudara Subeki, putra Kiai Jombang, publik harus juga ikut mengatensi. Publik harus ikut-ikutan mendukung untuk kebenaran itu. Karena kalau ini dibiarkan, nanti ada pasal-pasal greget lah. Ada ini seolah-olah ini bersalah lah. Jangan pura-pura enggak tahu lah. Ayo simak lah. Ini ada marwah. Ini kasusnya Subeki ini ada marwah pesantren terbesar salah satunya di Indonesia loh. Ya. Ini bukan masalah Kapolrinya agamanya Kristen, bukan. Bukan. Jangan terlalu berlebihan. Memang Islam kita sedang diadu domba dari sektor mana saja. Ya. Madinah banyak jamaah umroh Sidikiyah nyimak ini. Iya Ustadz bagus. Makasih. Ketika ini ketidakadilan ini dibungkus terstruktur masif, ini jangan sampai. Saya memang tidak suka dengan oknum-oknum yang menggunakan, yang mempolitisasi agama, yang menggunakan emblem-emblem agama, oknum-oknum, saya tidak suka. Tetapi kali ini, karena ini ada keterkaitan semua, saya tidak rela saja. Dan ini rekayasa-rekayasa ini kan hasil dari persidangan kan banyak sekali. Makanya saya harus beranikan diri untuk ngomong seperti ini. Siapa tahu dengan saya ngomong seperti ini besok saya celaka. Dengan saya ngomong seperti ini besok ada yang nangkap saya. Kan jadi asik tuh. Ya untuk bapak-bapak berseragam, bapak-bapak yang memiliki bintang, saya tetap mendukung Anda kok. Tapi kalau saya salah, silakan tangkap saya saja. Tidak apa-apa. Dan ini akan saya catat dalam sejarah nanti. Arya ditangkap gara-gara menyuarakan dan membela tukang cabul. Ya. Itu aja. Mudah-mudahan ini tercatat dalam sejarahnya Arya nanti. Atau nanti Arya tiba-tiba mati, ada yang cabik-cabik pakai pedang. Atau pakai celurit, berdarah-darah, mati. Innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Arya meninggal. Dicabik-cabik sama pedang. Alhamdulillah.
Saya syukuri itu semua. Maka saya katakan sebagai penutup, penjara adalah resiko terkecil bagi saya selain kematian. Jadi tunjukkanlah pribadimu. Kalau menyuarakan hak-hak, kalau melawan batil ya batil. Bloko suto aja apa adanya, tanpa tedeng aling-aling. Wong Jawa kudu iling Jawane. Ya. Menteri Budaya ke pesantren Sidikiyah Gus, alhamdulillah. Sekarang siapa yang bertanggung jawab saat ini? Ayo, tanya, jawab. Siapa saat ini yang bertanggung jawab ketika Sidikiyah sekarang seperti ditemplo itai? Sidikiyah tidak tahu apa-apa. Tahu nggak ketika keluarga Anda tidak tahu apa-apa, tetapi keluarga Anda itu di tabloitai, diwirang-wirang ke, diudal-adul, difitnah. Akhirnya keluarga Anda cemar. Apakah seumur hidup bisa melupakan itu? Bisa tidak? Saya yakin, saya rasa tidak bisa, susah. Rudy Kamri, Anda salah satu orang yang bertanggung jawab. Sebagai penutup saya sampaikan itu. Ada secepatnya harus bikin klarifikasi. Kalau enggak, saya tidak jamin. Saya tidak jamin. Hukum alam itu ada. Saat ini Anda sedang diserang mungkin ya, seperti Cokro TV menyerang Anda ya. Ada pada cakar-cakaran kan akhirnya. Sama halnya saya ingat waktu ceramah dakwahnya, bukan ceramah, saat Mbah Yaitar, pemilik Sidikiyah, sang mursyid, didatangi oleh seorang kepala institusi. Mbah Yai mengatakan, jangan, ini semuanya fitnah, kembalilah kepada masing-masing demi kebaikan Indonesia Raya. Ini fitnah, masa mau buka-bukaan, kan tidak baik. Tetapi kenapa dipaksakan? Kenapa memaksa? Akhirnya besoknya kan jadi kebuka semua. Yang tadinya Sidikiyah disorot di seluruh Indonesia bahkan dunia dengan ada kabar negatif seperti itu, dan kebenarannya tidak ada. Kenapa? Saat itu tidak mengedepankan yang namanya praduga tak bersalah. Sekarang apa? Karena Anda memaksakan, akhirnya menjadi buka-bukaan institusi Polri. Kok ndelalah seperti itu? Dibuka semua seolah-olah boroknya dan dunia melihat itu. Tapi ini bukan kualat kok. Ini bukan kualat. Saya nggak percaya kalau itu kualat dari Mbah Yaitar. Nggak percaya saya. Saya nggak percaya. Oke, gitu aja. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.